Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual. Baiklah Anda semua, materi hari ini meneruskan materi minggu lalu tentang dinasti Umayyah di Damaskus. Baiklah Nanda, kita awali materi kita dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Ya, berawal dari perang Siffin, terus adanya Tahkim dan juga adanya Amul Jamaah. Terus kita juga telah mempelajari khalifah-khalifah yang berprestasi pada masa Daulah Umayyah. Dari 14 khalifah yang selama Daulah Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun, ada 5 khalifah yang sukses dalam masa kepemimpinannya. Ya, di antara adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik. Lalu ada juga Umar bin Abdul Aziz. Dan juga kemarin kita juga telah mempelajari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Ya, ada berbagai bidang yang telah kita pelajari. Ya, yang pertama, lagi loading ya. Ya, perkembangan dari bidang ilmu pengetahuan. Terus ada bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Selanjutnya ada bidang pembangunan kota dan juga ada bidang pengetahuan atau pendidikan, dan juga ada ilmu-ilmu nakli, ya, ilmu-ilmu yang berdasarkan dalil, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Dan juga ada bidang arsitektur dengan adanya pembangunan masjid, juga bidang militer. Nah, hari ini kita akan mempelajari kemunduran Bani Umayyah. Jadi kita akan mempelajari apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, jadi sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, jadi Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifat terakhir yang sukses, ya. Jadi setelah Umar bin Abdul Aziz, maka khalifah selanjutnya itu mengalami penurunan dalam hal kepemimpinan. Jadi sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman juga kedamaian berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat hidupnya damai dan nyaman, ya, tentram. Nah, setelah Abdul Aziz digantikan oleh kepemimpinan selanjutnya, yaitu Yazid bin Abdul Malik, maka berubah. Karena masyarakat ini berubah 160 derajat, yang awalnya aman dan tentram menjadi kacau. Nah, disinilah akhirnya masyarakat ini merasa tidak nyaman dan tentram, sehingga melakukan konfrontasi, ya, atau istilahnya itu protes terhadap pemerintahan Yazid. Karena pemerintahan Yazid itu cenderung hidup mewah dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga khalifah terakhir, yaitu Daulah Umayyah. Jadi setelah Yazid, khalifah selanjutnya, terus sampai Marwan bin Muhammad yang pada akhirnya meninggal di Mesir. Nah, ya, jadi khalifah terakhir itu Marwan bin Muhammad. Nah, itulah kekacauan itu terakhir. Setelah beliau meninggal, maka penanda akhirnya kekuasaan Daulah Umayyah yang akhirnya digantikan oleh khalifah Daulah Abbasiyah, ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana bangkitnya Daulah Abbasiyah, ya. Jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus? Yang pertama adalah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Mawali. Jadi di dalam bangsa Arab sendiri masih ada juga yang belum memeluk agama Islam, ya. Mereka dinamakan dengan Mawali atau kaum Mawali. Kaum Mawali pada masa Daulah Umayyah merasa dimarginalkan
dengan tidak mendapat hak yang sama dalam hal tunjangan dan beberapa hak lain yang tidak dikabulkan oleh pemerintah Daulah Umayyah. Jadi merasa didiskriminasi selain seperti itu ya. Jadi makanya mereka tidak puas dengan pemerintahan Daulah Umayyah. Berikutnya adalah sistem pemilihan khalifah yang melalui garis keturunan atau monarki hereditas. Hereditis ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa monarki hereditas ini sistem pemilihannya berdasarkan garis keturunan. Nah, hal ini juga sebenarnya ada memunculkan dampak negatif, yaitu sering terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam perebutan kekuasaan di kalangan keluarga. Karena pemilihan khalifah itu tidak dipertimbangkan ya tingkat kematangannya ya, tingkat pengalaman maupun usia. Berikutnya terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah, Arab Utara dan suku Arab Himyariyah atau Arab Selatan. Daulah Umayyah cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut. Nah, berarti di sini ada faktor ketidakadilan ya. Tadi ketika yang di awal tadi nomor 1 tadi ketidakadilan antara umat non Islam non Arab sama Islam Arab. Nah, sekarang sesama kelompok suku Arab, Arab Utara dan Arab Selatan. Karena Daulah Umayyah sering cenderung membela di salah satu pihak. Berikutnya adalah konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan, seperti kaum Syiah Khawarij yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan Daulah Umayyah. Nah, kaum Syiah dan kaum Khawarij ini terbentuk karena adanya tahkim pada masa-masa awal bangkitnya munculnya Daulah Umayyah. Nah, jadi kaum ini semakin lama terus berkembang dan melakukan gerakan oposisi. Nah, semakin lama semakin berkembang dan kuat karena menjadi gerakan oposisi, sehingga itu melatar belakangi lemahnya atau runtuhnya Daulah Umayyah. Berikutnya ialah menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Nah, setelah Bani Umayyah faktor-faktor di atas melemahkan kedudukan Daulah Umayyah, maka muncullah kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Jadi ada lima faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah. Yang pertama itu ketidakadilan antara Islam non Arab dan Islam Arab, karena Islam Arab merasa didiskriminasi ya, karena mereka tidak mendapat hak yang sama dan tunjangan. Berikutnya juga ada sistem monarki hereditas, yaitu pemilihan khalifah berdasarkan garis keturunan. Jadi mereka tidak mempertimbangkan lagi dengan faktor pengalaman maupun usia. Yang penting mereka ada garis keturunannya, maka menjadi khalifah. Sehingga saat menjadi khalifah, maka yang terjadi adalah apa-apa yang diputuskan, apa-apa kebijakan yang dikeluarkan itu menyebabkan keruntuhan ya, menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahannya. Dan juga adanya ketidakadilan dari antara ketidakadilan karena Daulah Umayyah ini cenderung memihak di salah satu suku Arab, karena pada masa Daulah Umayyah ada dua suku Arab, yaitu Arab Utara dan Arab Selatan. Nah, jadi Daulah Umayyah ini sering cenderung membela salah satu atau memihak salah satu suku tersebut. Dan juga ada konflik-konflik yang dari awal memang tidak menyetujui atau tidak suka dengan Daulah Umayyah. Jadi golongan inilah yang memunculkan konflik, sehingga konflik intern ya, sehingga Daulah Umayyah sendiri menjadi tidak stabil dan mengakibatkan runtuh ya. Dan berikutnya adalah karena setelah terjadinya berbagai macam faktor ataupun konflik, maka di sisi lain menguatnya kekuatan Abbasiyah, itu dari keturunan Bani Hashim. Nah ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak minta maaf. Nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan dalam grup yang telah Bapak sediakan. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri materi kita dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.